Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal habirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah serta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga istiqomahan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna ma'al usri yusra. Wallahu a'lam bimuradi. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Hadirin rahimakumullah, dari ayat ini jelas bahwa di balik setiap kesulitan, penderitaan, itu pasti ada kemudahan dan insya Allah kebahagiaan. Asal betul-betul mensikapinya, supaya membuktikan sebagaimana Siti Hajar, istri dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam, beliau diuji dengan kesulitan air yang luar biasa karena ditinggal di padang pasir, tepatnya yang sekarang alhamdulillah berkah jadi Mekah Al-Mukarramah. Nah, beliau karena sabar dan betul menyikapinya, walaupun secara logika itu tidak nyambung, karena yang tadinya di bawah, tepatnya beliau malah naik ke pertama Sofa, kemudian Marwah, sampai 7 balik. Tapi itulah karena beliau betul-betul yakin dan usaha, alhamdulillah di Sofa tidak ada air, bahkan di Marwah yang ada air justru keluar dari injakan putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu pernah diuji dengan ujian yang luar biasa. Beliau diuji untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Tapi karena beliau terima dan jalani atau disikapi dengan betul, justru Nabi Allah Ismail alaihissalam diganti dengan domba, dan semua itu sekarang menjadi syariat di dalam Islam, baik tadi tentang sa'i maupun tentang ibadah kurban. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah diuji yang luar biasa, di mana beliau itu akan dibunuh. Makanya beliau hijrah walaupun penuh tantangan, bahkan sangat rawan sekali. Tapi karena betul-betul beliau terima, beliau jalani dengan sabar dan pastinya tawakal, beliau bisa hijrah ke Madinah yang akhirnya menggapai kesuksesan. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah ulaika humul muhtadun. Dan pasti kami akan memuji kalian dengan rasa takut dalam segala hal, baik itu takut susah, takut sakit, takut hilang jabatan dan lain sebagainya, juga kelaparan, bahkan kekurangan, baik itu dari harta, dari nyawa maupun buah-buahan. Itu semua ujian, tapi kalau disikapi dengan betul, insya Allah. Makanya akhir daripada ayat itu wabasyiri syabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, tentunya dengan surga insya Allah. Nah, memang bagaimana cara mensikapi setiap ujian yang datang? Dalam ayat selanjutnya, yaitu pertama sebagai penerimaan adalah alladzina qalu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang ketika kena musibah mereka berkata dengan yakin dan tentunya dipahami bahwa kami adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Nah, hasil daripada itu wa ulaika alaihim sholawatu min rabbihim, maka mereka itu akan mendapatkan suatu sholawat atau ampunan, juga rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang insyaallah akan selalu mendapat petunjuk dari dunia sampai akhirat. Hadirin rahimakumullah, kalau memang sudah bersabar, itu bukan aja sebagaimana tadi mendapatkan ampunan, rahmat, kemudian petunjuk, juga insya Allah dalam setiap keadaan dia pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa inna ma'allahi wa inna sabirin wa Allahu ma'as wa inna Allaha ma'as sabirin. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Hadirin rahimakumullah, yakinlah bahwa sesungguhnya yang namanya musibah atau ujian itu sebenarnya mah semuanya udah disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi nggak mungkin Allah itu memberi ujian di luar batas kemampuan. Ya, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa, baik itu ujian ataupun dalam hal ibadah, kecuali semuanya sesuai dengan kemampuannya. Dan pasti juga Allah ini memberikan ujian tujuannya adalah untuk naik atau lulus, sebagaimana anak-anak sekolah atau kuliah. Nggak mungkin dia naik apalagi lulus kalau nggak ujian. Dan alhamdulillahnya ujian sekolah atau kuliah dengan ujian hidup beda. Kalau ujian sekolah atau kuliah kita serahkan kepada guru, mungkin nggak bakal lulus, mungkin nggak bakal naik. Tapi justru kalau ujian dari Allah, justru harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita juga berikhtiar. Ya, dengan kata lain kesimpulannya, agar kita bisa menyikapi setiap ujian, satu, sabar, kedua, tawakal. Terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah, tentunya setelah berusaha dan sabar pastinya, maka pasti Allah akan mencukupinya dalam segala hal. Hadirin rahimakumullah, kiranya cukup sekian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur